Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat Ibrahim, surat ke-14. Kita lanjutkan mulai ayat 8. Surat Ibrahim, surat nomor 14, mulai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa Allah.
antum illa basharun mithluna. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Fatuna bisultanim mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Kita pahami mulai ayat ini. Wa qala Musa, dan Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya itu mengingkari Allah, jami'an semuanya. Jika kamu dan semua orang yang di muka bumi mengingkari nikmat Allah, fa innallaha laghaniyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kalau seluruh manusia ini mengingkari nikmat Allah, ya Allah itu maha kaya. Allah maha kaya itu maksudnya Allah tidak membutuhkan kepada makhluk sama sekali. Itu maksudnya
fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah tidak membutuhkan terhadap makhluknya sama sekali. Itu maksud dari Allah Maha Kaya. Kemudian Allah Maha Terpuji. Alam yatikum nabaul ladzina min qablikum. Belumkah sampai kepada kisah tentang orang-orang sebelum kamu? Siapa itu? Kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh yang durhaka kepada Nabi Nuh dan Allah semuanya ditenggelamkan. Wa'ad dan kaum Ad, wa Thamud dan kaum Thamud. Ada yang disambar petir, yang kena halilintar, ada yang kena gempa bumi, ada yang kena angin topan puting beliung sampai 7 malam 8 hari gitu kan, sampai memet semua jadi seperti debu gitu. Saking itu kena angin puting beliung 7 malam 8 hari. Walladzina min ba'dihi. Nah, dan orang-orang sebelum mereka, bagaimana layak lamuhum ilallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kalau Allah Maha mengetahui. Itu kisah umat Nabi kaum terdahulu yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau nggak diwahyukan kembali, nggak dikisahkan kembali di dalam Al-Quran, ya kita juga nggak ngerti. Kita ngerti karena dikisahkan kembali di dalam Al-Quran. Itu supaya kita mengambil hikmahnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kita semua itu jangan seperti itu. Jangan berbuat seperti umatnya Nabi Nuh. Jangan seperti kaum Ad. Jangan seperti kaum Thamud. Sebenarnya masih banyak lagi. Jangan seperti kaumnya Nabi Lut. Janganlah seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Itu kan diteruskan, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad. Ya kan? Diteruskan kan bisa begitu. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang para rasul kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Nah, kok malah mereka menutupkan tangannya ke mulut mereka. Loh, ini Rasul menyampaikan, Rasul berdakwah, kok malah tangannya menutupi mulutnya. Ya. Itu faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bi. Jadi didakwai Rasulullah itu malah menutupkan tangannya ke mulutnya. Artinya tidak mau menerima kerasulan, tidak mau menerima dakwah Nabi, tidak mau menerima kebenaran. Malah mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya. Loh, kami semua mengingkari, kami semua tidak mau.
Kalau zaman sekarang sebenarnya tidak mengatakan secara verbal seperti itu. Ya cuma nggak mau mengikuti, nggak mau memahami Quran itu aja. Tapi kalau dulu sampai digambarkan menutupkan tangannya ke mukanya sambil mengatakan sesungguhnya kami tidak mau menerima atau kami mengingkari dakwahmu gitu. Wa inna lafi sakin mimma tad'unana ilaihi murib. Sesungguhnya kami benar-benar ragu sak, yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kepadaku. Kami semua ini ragu, kami semua ini nggak yakin terhadap apa yang kamu ajak kepada kami. Qala rusuluhum abillahi sakum fatiri samawati wal ardh. Kemudian Rasul Allah berkata, Rasul Allah bersabda. Sabdanya gimana? Abillahi sakum fatiri samawati wal ardh. Apa ya kamu semua ini ragu bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi? Kalau ragu nggak mau terima dakwah Rasulullah, apa kamu semua juga masih ragu? Yang menciptakan langit dan bumi ini semuanya adalah Allah. Kita tidak pernah pesan dulu dibuatkan langit, dibuatkan bumi. Tahu-tahu sudah ada kan? Kita juga tidak pernah pesan supaya dibuatkan hidungnya, lubangnya dua menghadap ke bawah. Nanti kalau menghadap ke atas, kalau pas musim hujan pakai tutupnya lupa nggak terbawa, repot kan? Itu nggak pernah pesan, sudah Allah menciptakan yang terbaik di aksani takut ini. Kita nggak pernah pesan pada Allah, ya Allah mohon nanti telinganya itu yang lentur. Kalau telinganya nggak lentur, nanti bantalnya cepat rusak terus. Nggak pernah pesan begitu kan? Tapi Allah sudah menciptakan yang terbaik. Nah itu apa kamu juga ragu gitu? Itu Allah perintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan seperti itu. Coba sampaikan pada mereka. Apa mereka juga ragu bahwa semua yang di langit dan bumi itu Allah yang menciptakan? Ya ta'mukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Dia Allah menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu. Jadi yang semula tidak beriman, setelah menyatakan beriman, itu dosa-dosa yang lalu diampuni semua. Liyaghfira lakum min dzunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma, dan menangguhkan siksamu sampai masa yang ditentukan. Ya, tidak disiksa, ditangguhkan. Nah tapi nanti kalau terus bertobat, terus nggak berbuat jahat, ya nggak jadi disiksa. Itu supaya kembali kepada kebenaran. Qalu in antum illa basarun mithluna. Nah mereka berkata, mereka itu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi, kepada Rasul, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman dari kehidupan di akhirat. Itu sama katakan in antum illa basarun mithluna. Loh kamu itu kan juga orang biasa seperti kita kan? Kamu itu kan juga orang biasa, mithluna, seperti kita semua. Turiduna anta sudduna amma kana ya'budu. Ya. Jadi kamu menghendaki untuk menghalang-halangi
Menghalang-halangi apa? Menghalang-halangi, membelokkan kami dari apa yang selalu kami sembah, yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Dan mengatakan, ya amma kana yang budu abuna. Kenapa itu? Kamu kok menghalang-halangi kami untuk menyembah seperti yang disembah oleh nenek moyang kami. Fatuna bisultoni mubin. Karena itu datanglah kepada kami bukti yang nyata. Jadi Allah sedang memberikan, mewajibkan mukjizat berupa Al-Quran. Itu orang-orang kafir menganggap itu bukan mukjizat. Minta dikatakan mukjizat yang langsung kasat mata, mungkin seperti mukjizatnya Nabi Musa berupa tongkat itu. Padahal mukjizat yang paling lengkap, paling sempurna itu ya Al-Quran ini. Tapi orang-orang kafir itu masih minta didatangkan mukjizat yang nyata. Qalat lahum rusuluhum, rasul-rasul itu berkata kepada mereka, ya, innanu illa basarum mithlukum. Iya, kami ini memang manusia biasa seperti kamu. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Akan tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Itu kalau mau diperjelas begini, Rasul jawab, ya kami ini manusia seperti kamu, cuma kami ini dipercaya oleh Allah untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul gitu. Ya memang kamu manusia biasa, dari kecil juga bersama-sama. Kamu juga ngerti semua jadi sohibnya. Cuma bedanya Allah mengangkat menjadi nabi, menjadi rasul gitu. Itu bedanya di situ. Wa makana lana anak tiyakum bisultanin illa biidznillah. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Nah nanti kalau Allah mengendaki datang mukjizat, ya pasti Allah akan mendatangkan. Itu sepenuhnya ada pada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah semata orang-orang yang mukmin itu bertawakal. Jadi tawakalnya tidak boleh kepada selain Allah. Harus betul-betul murni tawakalnya semata-mata kepada Allah. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal ya waqad hadana subulana, padahal Allah telah menunjukkan jalan kepada kami. Wala nasbironna ala ma adaitumuna, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepadaku. Jadi Rasulullah, para sahabat diganggu oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya kepada para Nabi. Mereka mengganggu, tetapi terus bersabar.
walanasbironna ala ma adaitumuna. Kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan terhadap kami. Ini maksudnya supaya kita itu mencontoh Nabi dan para sahabat. Diganggu terus tetap bersabar, tidak akan kehabisan stok sabarnya, terus bersabar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah semata orang-orang yang bertawakal itu menyerahkan diri. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau sudah menyatakan begitu. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد
kafaru li rusulihi, orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, katakan gimana? Wa nukhrijannakum min ardina, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri-negeri kami. Awla ta'udunna bimillatina, atau kamu kembali kepada agama kami. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dzalimin, maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang kafir itu mengatakan kepada Rasul-Rasul, mereka mengatakan, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu kembali kepada agama kami, kembali kepada agama nenek moyang kami. Tapi Allah mewahyukan kepada para nabi, para rasul, beritahukan bahwa kami Allah pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim. Mau mengusir nabi atau nabi suruh kembali kepada agama nenek moyang mereka, itu namanya orang-orang yang zalim. Sepertinya antara kafir dengan zalim itu kok rukun terus itu, selalu bersama-sama. Kafirnya mengingkari, zalimnya melampaui batas, ingin mengusir nabi, ingin mengusir rasul, maka Allah membinasakan orang-orang yang zalim. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihi, Allah pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Dari kalimat khofa maqami wa khofa wa'i, yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kepada atau kehadiranku, yang takut untuk kembali padamu, dan yang takut kepada ancamanku, takut kepada ancaman Allah, takut kepada pertemuan dengan Allah, dan takut adanya hari akhir. Karena di hari akhir itu nanti ada yaumil hisab, ada yaumil mizan. Mereka takut sekali kalau harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di dunia, apalagi pertanggungjawaban besok di akhirat. Kadang-kadang cuma mempertanggungjawabkan di depan peradilan dunia aja takutnya setengah mati, mundur-mundur terus kan. Dipanggil sekali, mundur dua kali, mundur tiga kali, jawaban alasannya apa? Dan itu baru pertanggungjawaban di dunia, apalagi pertanggungjawaban besok di akhirat. Itu takutnya setengah mati. Wastataku wa khoba kullu jabalin anid, mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala. Jadi orang yang berbuat kerusakan, yang sewenang-wenang, diberitahu nggak mau surut, nekat keras kepala. Nah, kemudian miwaro ini jahannam, ternyata disediakan di hadapan mereka neraka jahanam. Wa yusqa min ma'in shadid. Nah, di neraka jahanam dia akan diberi minuman dengan air shadid, dari air nanah. Ya kalau nggak mau jangan ikut-ikut mereka, nggak usah ikut-ikut
orang-orang dolim, tidak bisa ikut orang-orang kafir. Tempat mereka memang di neraka jahanam. Minumannya dari air tanah. Bahwa mereka di dunia sementara itu hura-hura, ya biarin toh hanya sangat sebentar. Ya. Di dunia ini hanya sangat sebentar. Orang yang beriman harus bersabar. Ya, untuk datangnya kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Ya tajarruhu wa la yakadu yusiku. Diminumnya air tanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Nah, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari seluruh penjuru. Jadi itu kematian akan datang. Banyak tihi mangku mingku limakani wa mahwa bimahin. Tetapi mereka tidak bisa mati. Diancam kematian dari seluruh penjuru di neraka jahanam itu, tapi tidak bisa mati. Dan nanti kalau mati kan nggak merasakan siksanya. Jadi cuma setengah mati terus. Saking beratnya siksa. Itu akibat orang yang dolim, akibat orang yang kafir, yang memusuhi Nabi, yang tidak senang kepada tuntunan Allah dan Rasul. Ditempatkan di neraka jahanam, diminumi dengan nanah, kemudian hampir-hampir mereka nggak bisa menelannya, dan datanglah ancaman kematian dari segala penjuru, tetapi mereka tidak bisa mati, tetap disiksa terus di neraka jahanam. Itu. Ya, bagi waro ini ada bunbolid, dan di hadapannya masih ada siksa-siksa berikutnya yang sangat berat. Jadi ya nggak ada intinya, nggak ada istilah cuti bersama dari neraka, nggak ada. Cuti bersama itu kan ketika di dunia ini. Kompensasi. Ya, cuti bersama pas pemilu itu ada di dunia. Kalau di jahanam nggak ada cuti bersama. Ya semakin lama siksanya malah ngada bunboli. Terus-menerus ada siksaan yang lebih berat. Nggak ada cuti di neraka jahanam, nggak bisa mati. Tapi karena beratnya siksaan, seakan-akan terancam terus akan mati, tetapi tidak bisa mati. Karena kalau mati nggak merasakan siksaan. Yang neraka jahanam memang tempat siksaan seperti itu. Apa kira-kira nggak percaya ya sama firman Allah seperti ini? Mungkin yang tidak percaya itu karena tidak memahami, nggak sempat memahami Al-Quran, maka hidupnya jadi aneh-aneh, tidak ingat sama sekali kehidupan di akhirat. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim. Amaluhum karamatis taddat bihi rihu bil yawmi asif. Amaluhum karamatis taddat bihi rihu bil yawmi asif.
alladzina kafaru bi rabbihim, orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amaluhum karomatis tadat bi'irri ubiyawil asif, amal-amal mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Layak diruna mimma kasabu ala syai'i, mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Dzalikal wadhalalul ba'id, yang demikian itu adalah karena mereka sangat sesat. Nah, coba ini seluruh amal perbuatan baik orang-orang kafir itu hilang semua, tidak bisa sama sekali mengambil manfaatnya. Kan sekarang sering kita dengar orang sak memahami Quran, sing penting tumindak apik. Dan tahunya berbuat baik dari mana? Ya baik buruk itu seharusnya menurut Allah dan Rasul, bukan menurut masing-masing orang. Jadi kalau nggak main Quran, nggak ngerti seperti apa seorang beriman. Kalau tetap dalam keadaan kufur, kafir, nah seluruh amalnya tidak bisa memberi manfaat sama sekali kepadanya. Terus alam taro anallahu khalaqa samawati wal ardi bil haqq, tidakkah kamu perhatikan bahwa sungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Ia sajudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Niscaya jika Allah membinasakan kamu dan menggantikanmu dengan makhluk yang baru sama sekali. Makanya kenapa orang-orang yang kafir yang memusuhi nabinya itu dimusnahkan semua, dibunuh semua, terus tinggal orang-orang yang baik. Ini orang-orang yang baik itu nanti punya anak keturunan sekian generasi jadi rusak lagi, dimusnahkan lagi, tinggal yang tersisa baik-baik lagi. Jadi terjadi terus seperti ini. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz, yang itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah. Jadi kalau orang-orang yang durhaka pada Allah dibinasakan semua, terus diciptakan manusia yang baru sama sekali, keturunan orang yang baik, dan itu enggak sulit bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Barozulillahi jami'a, mereka semuanya di padang mahsyar akan dikumpulkan semuanya. Faqala du'afa'u lilladzina istakbaru, tadi kumpul semua di mahsyar, ya dihadapkan di hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Jadi faqala du'afa'u lilladzina istakbaru, orang-orang yang lemah mengatakan kepada orang-orang yang sombong. Orang yang mengikuti orang-orang yang sombong katakan di mana? Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kamu, maka apakah kamu dapat menghindarkan daripada kami azab Allah sedikit saja? Ketika di dunia disesatkan, ketika di akhirat lagi, dulu kan kami dunia ngikut kamu, maka tolong kami dibebaskan dari azab Allah sedikit saja. Atau yang diikuti gimana? Cuci tangan mengatakan itu. Qalu lau hadanallahu la hadainakum. Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, misalnya kami dapat memberi petunjuk kepada kami. Kami ini sesat. Loh kamu kok ikut-ikut kami sesat itu loh. Lah ben mbok ajak, lho kok yo gelem diajak gitu. Saling bantah-bantu ngomong itu.
sabaqun alaina ajazi'ana am sobarna, yaitu sama saja, sudah tetap aja di neraka, apakah itu mengeluh atau bersabar, nggak ada gunanya. Semuanya sudah terlanjur. Ada gunanya itu kalau sekarang di dunia ini terus sadar, terus memahami Al-Quran, ngamalkan, lah itu yang benar. Tapi kalau tetap aja mengikuti orang-orang yang sesat, kemudian ketika di akhirat ingin dibebaskan oleh yang menyesatkan, ya nggak bisa. Yang menyesatkan malah mengatakan, karena aku dibentuk petunjuk, ya aku ngajak itu petunjuk, aku diri sesat. Ya kowe kok melu-melu sesat. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Sudah tidak bisa lari kemanapun. Nah, ini kenapa kok berulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran? Karena masih semakin banyak orang yang tersesat seperti itu. Walaupun sudah diulang-ulang terus itu, nah nggak sadar-sadar. Ya karena yang memahami Quran cuma sedikit, yang sadar cuma sedikit juga. Makanya terus-menerus ajak-ajak pada yang lain, supaya besok tidak menyesal di menyesalnya kok sekarang saja, biar ada gunanya penyesalannya. Demikian Bapak Ibu sampai ayat 21. Insya Allah Senin pagi kita lanjutkan. Jadi besok hari Ahad kami sudah ngaji di sini, ada di tempat yang lain. Kita ketemu insya Allah besok malam ya, pada kalam kajian akad malam. Tapi besok ada beberapa jadwal untuk akad pagi. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.